Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmi liqa'ih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين wa'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita sebagai hamba yang amat butuh kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan kita wajib senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Wajib bagi kita senantiasa memanjatkan syukur kita dengan mempersembahkan ketaatan kita kepadanya, menjadi hamba-hamba yang tahu diri atas segala limpahan nikmat-Nya, menjadi hamba yang malu atas dosa-dosa yang kita perbuat di saat nikmat-Nya Allah limpahkan begitu banyak dan kita tidak menyadarinya. Kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur sekecil apapun. Kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang menerima semua yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa istiqamah di atas sunnah beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan, menjawab rindu kita selama ini, mempertemukan kita dengannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hibati barakallahu fikum. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat terbesar, yaitu Allah masih mengizinkan manisnya keimanan masih bertahan di hati kita. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kaki kita melangkah ke masjid, memenuhi panggilannya, membuat telinga kita masih mampu mendengar panggilan Allah, membuat telinga kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ini digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu banyak saudara-saudara kita yang telinganya sehat walafiat, bisa mendengar panggilan manusia, bisa mendengar panggilan atasannya, namun kali ini ia tidak mendengar panggilan Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin banyak di antara kita yang sehat walafiat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak gerakkan kakinya untuk memenuhi panggilannya. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah, dan kita wajib menyadarinya dan wajib bersyukur atasnya, seraya meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atasnya. Bahkan kita berada di bulan Januari, orang tahunya Januari, di bulan Januari tahun 2025, padahal kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Ini bulan yang mulia, yang orang-orang mungkin menyadari pergantian tahun, namun tidak sadar pergantian bulan ke bulan yang mulia, ke bulan salah satu dari 4 bulan haram, 4 bulan suci, yaitu Rajab. Dan Rajab secara bahasa juga maknanya agung. Kalau kita lihat dari suku bahasanya itu bisa diambil dari 2 kata, dari rajaba yarjubu atau rajaba irajjibu. Mengambil asalnya dari tarjib, yang mana tarjib itu artinya ta'zim, mengagungkan. Sehingga bulan Rajab itu adalah bulan yang diagungkan, bulan yang di dalamnya amalan itu diagungkan, memiliki keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini kita harus tahu bahwasanya kita sedang berada di bulan yang spesial, yang sampai para ulama menyebutnya Syahrul Rajab itu miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu adalah kunci menuju bulan penuh kebaikan dan keberkahan. Saking dahsyatnya itu. Maka dalam hal ini Rajab ini salah satu dari 4 bulan haram yang Allah SWT sebutkan dalam surat At-Taubah 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12.
Ya. Ditetapkan berbarengan dengan diciptakannya langit dan bumi. Dan 4 diantaranya adalah bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Itulah ajaran agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram ini. Dan makna janganlah kalian menzalimi diri kalian adalah janganlah kalian memperbanyak dosa, yang mana dosa itu bisa menzalimi diri kita. Satu-satunya kezaliman manusia yang menzalimi dirinya, tidak ada yang lebih berat kecuali dosanya sendiri. Maka dalam hal ini janganlah kita terjerumus ke dalam dosa di 4 bulan haram. 4 bulan haram ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun mutawaliyat, yang 3 datang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Dan terpisah 1, wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah Rajab Mudhar disebutnya, karena itu terkenal diagungkan oleh kaum Mudhar. Rajab yang terletak antara Jumada wa Sya'ban. Inilah 4 bulan haram yang harus kita ketahui. Dan kita diberikan peringatan langsung oleh Allah Azza wa Jalla, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di dalamnya. Di 4 bulan haram. Walaupun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini dengan janganlah kalian menzalimi di 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Tapi para ulama condong menerjemahkan ashhur hurum itu yang dimaksud fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram. Rajab itu jemaah, itu bulan pembersihan diri kita. Jadi ibaratnya kalau kita pengen masuk ke tempat yang steril dan bersih, kita pasti dibersihkan dulu, disterilkan dulu secara fisik. Maka Rajab ini benar-benar bagi bulan steril buat kita, membersihkan dosa-dosa kita. Sampai Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya menyebutkan apa? 4 bulan haram ini dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan pahala ibadah itu dilipat gandakan. Maka bulan ini kalau kita memohon ampun tepat sekali. Bulan ini kalau kita ingin latihan untuk beramal saleh tepat sekali. Karena ini adalah bulan di mana kita itu sedang diseleksi oleh Allah. Kalaulah Piala Dunia itu ada klasifikasinya. Ya, ini Ramadan, Olimpiade terbesar kaum muslimin. Maka klasifikasinya dimulai dari bulan Rajab. Kita tuh dilihat kualitasnya. Kalau orang tidak bisa memuliakan Rajab, mana mungkin ia bisa memuliakan Ramadan? Kalau Rajab tidak membuatnya menjadi hamba yang lebih baik, maka sejatinya Ramadan pun tidak berpengaruh apapun buat dirinya. Ramadan tidak akan mensucikan orang-orang yang tidak mensucikannya. Sehingga kita berusaha untuk latihan dari bulan Rajab. Anda akan sampaikan beberapa nasihat sebelum kita masuk ke dalam kitab. Jadi Rajab ini disebut sebagai Syahrul Rajab, disebut sebagai Syahrul Hurmah. Bulan Rajab itu bulan pembersihan. Kita tuh dibersihkan, disucikan. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Khidmah. Bulan Sya'ban itu bulan khidmah kita, persiapan. Dan Syahrul Ramadan Syahrul Ni'mah. Dan Ramadan itu syahr penuh kenikmatan. Ada lagi nasihat para ulama apa? Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Rajab itu bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zar'. Bulan menyiram tanaman. Wa Ramadan Syahrul Hasad, Hasaduz Zar'. Bulan menuai apa yang sudah kita tanam. Pertanyaan apa jemaah? Apa yang kira-kira akan kita tuai kalau kita tidak menanam apapun di bulan Rajab? Apa yang sekiranya nanti akan kita petik kalau kita nggak nanam apa-apa di bulan Rajab? Mulai. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ini ada sebuah bait dari beliau. Ini bait ini Masya Allah sekali. Ana setiap kali masuk Rajab, terus kembali lagi ke bait ini, selalu menjadikan reminder tersendiri. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif itu mengatakan gini, Ya ibad, ya ibadu, aqbil muniban waghtanim rajaba. Ya abdu, aqbil muniban waghtanim rajaba. Fa inna afwi amman taba qad wajaba. Wahai para hamba, sambutlah Rajab dengan bertaubat kepada Allah dan maksimalkan setiap detiknya. Sesungguhnya ampunan Allah Azza wa Jalla itu diwajibkan bagi mereka yang mau bertobat di dalamnya. Ada lagi yang beliau sampaikan. Ini ada 3 bait yang Masya Allah indah sekali beliau sampaikan. Beliau bilang gini, Bayyid sahifataka as-sawda'a fi Rajabin
bisalihil amalil munji minal lahabi. Syahrun haramun ata min ashhurin hurumi. Idza da'allaha da'in fihi lam yakhibi. Tuba li 'abdin zaka fihi lahu 'amalun. Fakaffa fihi 'anil fahsya'i war riyabi. Nah, itu bait luar biasa sekali. Beliau bilang gini, bayit sahifataka sauda. Putihkan catatan hitammu di bulan Rajab. Bersihkan catatan hitam kita yang menghitam karena dosa itu di bulan Rajab. Dengan apa? Bisalihil amali, dengan amal soleh al-munji minal lahabi, yang menyelamatkan kita dari api neraka. Syahrul haramun ata min asyhurin hurum. Bulan haram, bulan suci telah datang dari sekian bulan-bulan haram yang ada. Idza da'allaha da'in fihi lam yakhibi. Kalau ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, Allah enggak akan biarin dia, enggak merugi. Allah kabulkan. Tuba li 'abdin zaka fihi lahu 'amalun. Berbahagialah, beruntunglah hamba-hamba yang membersihkan dirinya dengan amal soleh di bulan Rajab. Kenapa? Fakaffa fihi 'anil fahsya'i war riyabi. Karena dia telah terhindar dari segala perbuatan keji dan segala perbuatan munkar. Artinya ini bulan pembersihan jamaah. Kalau kita tidak segera bersih-bersih sekarang, nampaknya Ramadan yang sekian tahun ini gak akan menjadi pengaruh apapun buat kita. Coba hadirkan latihan, kita tanam benih cinta tilawah, tanam benih cinta puasa, tanam benih cinta sholat berjamaah, tanam benih cinta sholat malam. Kapan mulainya kalau bukan Rajab? Kadang-kadang kita baru buka Quran itu begitu sidang isbat ditetapkan, baru buka Quran, baru saya mau khataman. Berat jemaah. Yang kita hadapi ini para juara tilawah yang mau masuk surga sama seperti surga yang kita pengen masukin. Para juara qiyam, para juara siam yang udah terbiasa puasa, udah terbiasa qiyam, udah terbiasa tilawah. Mudah makanya. Nah kita yang orang baru ini persaingannya gimana kira-kira? Klasifikasi kita bakal menang atau tidak gitu. Di dalam bulan yang semua orang tuh berjuang dan latihan. Maka nasihat ana sebelum kita masuk ke kita, karena kita hari ini akan membahas tentang kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Mulailah kembali kepada diri kita yang lebih baik dari bulan Rajab. Tanamkan kecintaan terhadap ibadah dari Rajab. Kalau dahulu para sahabat itu 6 bulan persiapannya, biarlah kita sebentar telatnya ini. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Maksimalkan, walaupun telat, bismillah. Dari sekarang mulai hataman Qur'annya, dari sekarang mulai latihan puasanya, latihan qiyamnya, dibiasakan. Sehingga mudah bagi kita. Minimal latihan sabar. Mulai dari sekarang. Kenapa? Makanya bulan haram itu kita tuh disuruh ngerem dari dosa-dosa. Sabar jemaah. Karena nanti di Ramadan kita akan ngerem lebih kencang lagi dari dosa-dosa. Kenapa di bulan ini dosa dilipat gandakan? Supaya bersih. Kita tuh jaga-jaga, pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan. Hati-hati. Itu peringatan jelas. Maka dalam hal ini bulan Rajab nih lampu oranye, lampu kuning. Kita harus benar-benar berhati-hati untuk memasuki bulan yang mulia. Jangan sampai misalnya kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, tapi enggak ngisi dengan ibadah. Cuma Allahumma barik lana doang. Ya bahkan kita ini bukan latihan puasa kita. Kita latihan buka, Masya Allah. Ya, puasanya enggak usah dilatih sih, kalau buka latihan terus kita. Jadi doanya bukan Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi ma razaqtana gitu ya. Karena kita latihan makan aja kerjaan. Karena harusnya kita latihan di sini. Ini bulannya. Ini kita menanam agar kita bisa menuai insya Allah nanti di bulan yang akan datang.